Halo Sobat Jagat Otomotif. Kalau kita bicara soal pasar mobil dunia, termasuk di Indonesia, selama puluhan tahun cuman ada satu pemenang mutlak, Jepang. Brand Jepang mendominasi segmen apapun, dan alasan utamanya cuma satu, yaitu keawetan. Bagi orang Indonesia, nggak ada yang bisa ngalahin badaknya mobil Jepang. Kenapa bisa seawet itu? Karena mereka sangat konservatif. Mereka cuma pakai teknologi yang benar-benar sudah teruji. Makanya, jangan heran kalau sampai sekarang beberapa pabrikan Jepang masih setia pakai transmisi AT konvensional di saat yang lain sudah pindah ke CVT atau yang lebih modern. Bagi mereka, lebih baik dibilang tertinggal zaman daripada harus mengorbankan reputasi keawetannya. Tapi, sadarkah kalian, zaman sekarang sudah berubah. Di saat Jepang masih asik mempertahankan resep lama mereka, dunia bergerak liar ke arah electric vehicle atau EV. Dan disinilah peta kekuasaan mulai goyang. Dominasi Jepang pelan-pelan tergerus oleh serbuan produsen Cina yang jumlahnya bukan lagi puluhan, tapi ratusan. Mungkin kalian kaget melihat betapa cepatnya brand EV baru bermunculan, bahkan di Indonesia. Sampai-sampai, Indonesia sekarang mulai tergiur lagi untuk punya mobil nasional berbasis listrik. Ini memunculkan pertanyaan besar. Sebenarnya, seberapa gampang sih bikin mobil listrik? Kok kayaknya semua orang, bahkan startup yang nggak punya sejarah otomotif pun, berani bikin mobil listrik? Jawabannya, ya, secara mekanikal, bikin EV memang jauh lebih mudah daripada mobil bensin. Bayangkan, mesin bensin 4 silinder. Ada ratusan komponen bergerak, ada piston, crankshaft, timing chain, sistem pelumasan, pembakaran, hingga transmisi yang luar biasa kompleks. Sementara EV, penggeraknya cuma motor listrik, inverter, baterai, dan controller. Jumlah komponen bergeraknya 70-80% lebih sedikit. Nggak ada ledakan 2000 kali per menit di dalam mesin. Beratnya begini, kalau kalian disuruh rakit mobil remote control, RC, mana yang lebih gampang? Yang pakai baterai atau yang pakai mesin nitro? Pasti yang baterai. Barrier teknisnya jauh lebih rendah, dan inilah alasan kenapa banyak pemain baru berani masuk. Mereka tinggal beli part yang sudah ada, lalu dirakit layaknya Lego di atas platform skateboard yang modular. Namun, apakah benar semudah itu? Tidak sepenuhnya. Meski mekaniknya sederhana, engineering perangkat lunaknya justru sangat rumit. Di dunia EV, software adalah segalanya. Softwarelah yang mengatur manajemen baterai, distribusi daya, hingga fitur ADAS. Makanya, produsen EV saat ini sebenarnya lebih mirip perusahaan teknologi daripada perusahaan otomotif. Lalu, bagaimana dengan nasib mobil nasional Indonesia? Belajar dari sejarah, proyek mobil nasional kita sebelumnya seperti Timor, itu bisa dibilang hancur secara kualitas. SMK pun sampai sekarang masih dipertanyakan karena sekadar rebadging dari brand Cina yang belum teruji mesin bensinnya. Tapi untuk EV, ceritanya beda. Rencana Indonesia menggandeng Hyundai adalah langkah yang paling masuk akal sejauh ini. Mengapa? Karena Indonesia nggak perlu pusing melakukan R dan D dari nol. Hyundai menyediakan platform, software, dan teknologinya, sementara kita fokus pada perakitan dan pengembangan ekosistemnya. Karena EV minim komponen mekanikal yang aus, risiko mobil rewel seperti era mobil bensin dulu jadi jauh lebih kecil. Selama sistem elektroniknya aman, mobil itu akan jalan. Inilah momen paling realistis bagi Indonesia untuk benar-benar punya mobil nasional yang bisa diterima pasar. Jadi, kesimpulannya, membuat EV memang jauh lebih mudah secara mekanikal, apalagi kalau kalian punya modal besar untuk beli teknologi dari rekanan global. Kasarnya nih, kalau sobat punya uang triliunan nganggur di ATM, sobat bisa saja bikin brand mobil sendiri dan jualan di pasar sekarang juga. Gimana menurut kalian? Apakah era EV ini adalah kesempatan emas buat Indonesia atau kita cuma bakal jadi tukang rakit lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Saya dari Jagat Otomotif, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.